Jeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Polisi menangkap sepasang suami istri di Denpasar karena memiliki 700 gram lebih narkoba jenis sabu-sabu. Dua rumah dan 1 mobil rusak parah tertimpa tanah longsor di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Warga keturunan Tionghoa di Kuta Bandung menggelar kirap tolak bala untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Polisi menangkap sepasang suami istri di Denpasar karena memiliki 700 gram lebih narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka Win Pirnanda dan Sri Rahayu ditangkap pada 17 Januari lalu saat mengedarkan sabu-sabu di kota Denpasar. Dalam penggeledahan di kamar kosnya di wilayah Sidakarya, polisi menyita 784,11 gram sabu-sabu. Sabu-sabu juga dijual melalui media sosial sejak akhir tahun lalu. Yang pertama juga dengan jumlah yang sama, yang kedua dengan jumlah yang sama tapi berhasil diamankan oleh tim khusus Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar. Kemudian hubungan dari keduanya adalah suami istri menjalankan bisnis haram ini. Pada hari ini sekalian dan seluruh rekan-rekan dari wartawan, saya kira cukup. Ini adalah komitmen dari kita Polresta Denpasar, tetap kita buru sampai dimanapun. Kita akan kejar sampai ke lubang apapun, ke daerah manapun, maka kita akan menangkap para pelaku kejahatan khususnya di narkoba ini. Kedua tersangka masih diperiksa intensif untuk mengungkap sumber ratusan gram sabu-sabu tersebut. Keduanya dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Dua rumah dan 1 mobil rusak parah tertimpa tanah longsor Kabupaten Karangasem pada akhir pekan lalu. Peristiwa ini terjadi di wilayah Banjar Pandesari, Desa Bebandem. Sebelum longsor, terjadi hujan lebat yang mengakibatkan banjir besar. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 15 juta rupiah. Air sangat deras mengalir dari arah utara, kemudian ditampung di tembok saya, sebelah utara tembok saya, karena jalur air sangat keras, tidak ada pembuangan kemana-mana. Akhirnya robohlah tembok itu mengenai mobil saya. Di Banjar Dinas Jungsri Bebandem, rumah milik Wayan Sridana juga rusak diterjang tebing yang longsor. Beruntung saat kejadian korban dan keluarganya berada di luar rumah sehingga tidak ada korban jiwa. Ya, kejadiannya begini, tiang sekitar jam 4 sore karena tiang kebetulan juga ada acara kepus sedang cucu kan. Tahu-tahu nah pas kejadian tiang ternawang karena keadaan Juma keadaan di rumah kan. Nanti niki informasinya kan dari tetangga tiang yang mengupload gitu. Nah istilahnya setelah itu baru tiang tahu dengan keadaan posisi tiang seperti niki gitu. Ini bangunan apa sih Pak? Niki bangunan tempatnya kena gudang gitu. Karena ini juga tempat nggak punya sendiri kan. Karena ini punya tempat orang tua. Tinggal juga di sini ya? Iya, tempat tinggal juga di sini. Hujan lebat disertai angin kencang terjadi di wilayah Karangasem sejak akhir tahun lalu. Masyarakat diimbau waspada terhadap dampak yang ditimbulkan cuaca buruk. Hari acara jam 5 sore ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.
Hujan lebat di wilayah Kabupaten Karangasem mengakibatkan banjir di sejumlah tempat. Banjir antara lain menerjang wilayah Banjar Dinas Tauban, Desa New Tebal, Kecamatan Manggis pada akhir pekan lalu. Sejumlah rumah di bantaran sungai terendam banjir hingga setinggi dada orang dewasa. Banjir menyisakan genangan lumpur di jalan dan rumah warga. Berapa rumah yang terendam, Bu? Jam 5, kan hujannya sedikit Pak ya, tidak ada hujan, tapi tiba-tiba banjir datang langsung masuk pintu saya sampai biar gitu Pak. Ketinggian airnya berapa, Bu? Nah, segini ada ya, kalau saya berdiri segini dah. Berarti sekitar 1,5 meteran, Bu ya? Ya, Saat kejadian, Bu, ada keluarga di rumah, Bu? ada. Ini anak-anak 2 anak. Ada barang yang terendam, Bu? Ada itu kasur, itu kan kasur. Sepeda motor, tapi udah langsung dibawa. Dibawa ke bengkel ya? Iya. Kejadian seperti ini sudah berapa kali terjadi, Bu? Kira-kira 1 tahun sekali gini dah. Itu kan masalahnya jembatannya itu ya Pak. Sering tersumbat, Bu ya? Ya jembatannya kalau Pasca banjir, warga membersihkan rumah dan jalan dari genangan lumpur. Warga diminta tetap mewaspadai dampak cuaca buruk serta memperbarui informasi cuaca dari instansi terkait. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.